Di ujung paling selatan Pulau Sumatera, tempat di mana ombak laut menghantam daratan dengan suara yang parau, berdiri sebuah wilayah yang menjadi saksi bisu perpindahan ribuan nyawa. Selamat datang di Lampung, sang pintu gerbang Sumatera yang megah namun menyimpan getaran yang tak biasa. Coba pejamkan matamu sejenak dan rasakan embusan angin malam yang membawa aroma garam bercampur tanah basah saat kapal merapat di dermaga. Ini bukan sekadar provinsi. Bandar Lampung adalah kota yang riuh, pusat peradaban paling ramai yang berdiri di atas lahan seluas 35.000 km persegi. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa tempat ini begitu padat dan terasa sangat penuh? Ada rahasia yang terkubur dalam sejarahnya. Sejak tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mulai menanam benih-benih manusia dari berbagai penjuru Nusantara di tanah ini melalui program transmigrasi. Gelombang besar itu terus berlanjut hingga puncaknya di tahun 1971 sampai 84. Ribuan pasang kaki dari suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, hingga Minang memijak tanah yang sama. Mereka membawa harapan, membawa adat, namun mereka juga membawa sesuatu yang tak kasat mata. Inilah yang membuat Lampung dijuluki sebagai Little Indonesia atau Indonesia Kecil, sebuah mozaik budaya yang sangat rapat. Namun, ingatlah satu hal, ketika manusia dari berbagai penjuru berkumpul di satu titik, energi yang mereka tinggalkan pun semakin pekat dan saling tumpang tindih. Di balik keindahan kain tapis yang ditenun dengan benang emas dan aroma kuliner seruit yang menggugah selera, ada sisi gelap yang sudah terjahit rapat dalam kultur mereka secara turun-temurun. Makhluk-makhluk mengerikan yang menghuni sudut-sudut sunyi kini hidup berdampingan dengan hiruk-pikuk kota. Malam ini, kita tidak akan membicarakan indahnya wisata Taman Nasional Waikambas. Kita akan masuk ke lorong-lorong gelap yang tidak pernah diceritakan di buku sejarah. Apakah kamu siap merasakan apa yang sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang gerbang Sumatera ini? Sekarang, gerakan langkahmu menuju kawasan Teluk Betung Utara di Bandar Lampung. Di sana, berdiri sebuah bangunan tua yang membuat bulu kuduk siapapun meremang hanya dengan menatapnya. Warga menyebutnya rumah kapal. Bukan karena ia mengapung di air, tapi karena bentuknya yang menyerupai kapal dengan jendela-jendela besar yang mengelilingi setiap sisinya. Rasakan udara di sekitarmu mendadak mendingin saat kamu mendekat. Ada bau tanah lembab dan aroma anyir yang samar tercium dari balik dindingnya yang retak. Bangunan ini bukan sekedar arsitektur aneh dari zaman Belanda. Dulu, tempat ini adalah markas militer yang menyimpan rahasia paling kelam di bawah lantainya. Konon, di bawah bangunan ini ada 2 lantai bawah tanah yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari. Tempat pembuangan jasad para tahanan yang dieksekusi tanpa ampun. Bisakah kamu bayangkan, di bawah telapak kakimu ada tumpukan tulang belulang yang terabaikan? Salah satu penghuni yang paling sering menampakkan diri adalah sosok wanita berbaju merah. Dia adalah korban tragedi masa lalu yang nyawanya direnggut dengan cara yang sangat brutal. Matanya yang kosong sering terlihat mengintip dari balik jendela, atau langkah kakinya yang berat terdengar mondar-mandir di koridor kosong.
Namun, ada sesuatu yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya bersemayam di sini. Warga percaya ada siluman naga yang menjaga bangunan ini. Ekornya yang tak kasat mata memanjang hingga ke jalan raya, menjerat kendaraan yang lewat dan memicu kecelakaan maut yang tak masuk akal. Jangan pernah meremehkan tempat ini. Ada satu pantangan yang harus kamu ingat baik-baik. Jika kamu melewati jalan di depan rumah kapal ini, jangan pernah sekalipun menoleh ke belakang. Bahkan jika kamu mendengar suara nafas di telingamu atau seseorang memanggil namamu dengan suara lirih, tetaplah melangkah ke depan. Karena sekali saja kamu menoleh, makhluk-makhluk di dalam sana akan menganggap kamu ingin tinggal bersama mereka selamanya. Dinginnya keringatmu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sedang mengawasimu sekarang. Kini, tinggalkan riuh kota dan bergeraklah menuju Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di Kecamatan Natar. Di sana, di sebuah lahan yang jauh dari pemukiman warga, berdiri sebuah monumen kegagalan medis yang membeku dalam waktu. Rumah Sakit Islam Al-Khairiyah Umbul Natar. Tarik nafasmu dalam-dalam. Apakah kamu mencium aroma antiseptik yang samar bercampur dengan bau debu dan kayu lapuk? Bangunan ini mulai bernafas pada tahun 1981. Dibangun oleh Insinyur Haji Abdul Malik Muhammad Aliun dengan harapan besar untuk menyembuhkan raga yang sakit. Bahkan, tempat ini pernah diresmikan dengan megah oleh Duta Besar Arab Saudi hingga Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1985. Namun, ada sesuatu yang salah sejak batu pertama diletakkan. Para penghuni lama dari alam gaib kabarnya tidak pernah memberikan izin atas tanah ini. Seiring waktu, harapan itu layu. Pasien yang datang bukannya sembuh, tapi justru merasa tercekik oleh hawa yang tidak nyaman. Mereka sering melihat bayangan yang melintas di balik tirai atau mendengar bisikan parau di tengah malam saat sedang mencoba beristirahat. Satu persatu orang pergi, memilih fasilitas lain karena tidak tahan dengan gangguan yang semakin berani. Puncaknya adalah ketika tatanan dilanggar. Kamar jenazah yang seharusnya berada di area belakang yang gelap justru dipindahkan ke bagian depan rumah sakit. Langkah ini dianggap menantang aturan gaib yang ada. Para penunggu marah. Mereka membuat para pekerja dan pasien ketakutan hingga akhirnya rumah sakit ini bangkrut dan benar-benar mati. Kini, jika kamu berani melintas di sana saat maghrib tiba, kamu mungkin akan melihat seorang anak kecil yang berlari di lorong menuju kamar mayat, atau sosok perempuan berbaju putih dengan rambut yang menjuntai hingga lantai. Bahkan, ada sosok serupa kiai yang berdiri diam mengawasimu dari kegelapan koridor. Jangan pernah masuk ke dalam jika kamu tidak ingin mendengar suara langkah kaki yang mengikuti tepat di belakangmu, padahal kamu hanya sendirian di sana. Rasakan detak jantungmu yang melambat, karena di sini kesunyian adalah cara mereka berkomunikasi denganmu. Genggam erat kemudimu. Rasakan telapak tanganmu mulai basah oleh keringat dingin saat kendaraanmu mulai menanjak. Kita sedang berada di jalur yang menghubungkan Bandar Lampung dengan Pelabuhan Bakauheni sepanjang 640 meter. Tanjakan Tarahan. Jalur ini bukan sekedar aspal yang berkelok tajam, tapi sebuah labirin maut yang telah menelan banyak korban karena medannya yang sangat berat. Dengarkan deru mesin yang seolah tercekik beban, sementara matamu terus waspada menatap tikungan sepi yang sering memunculkan suara teriakan tak wajar. Di balik kegelapan hutan di sisi jalan, warga percaya ada siluman buaya raksasa yang sedang mengintai.
Konon, ekor siluman inilah yang sering menyapu kendaraan hingga terpelanting dalam kecelakaan maut. Namun, misteri paling kelam di sini adalah tentang seorang sopir truk yang menghilang secara misterius. Truknya ditemukan kosong melongpong di sebuah tikungan tajam, tapi raga sang sopir tak pernah ditemukan hingga hari ini. Banyak pengendara yang melintas di tengah malam mengaku melihat sosok pria berpakaian sopir truk berdiri di pinggir jalan. Wajahnya pucat, ekspresinya penuh kekhawatiran seolah sedang mencari pertolongan. Tapi jangan pernah berhenti, karena saat kamu mencoba mendekat, sosok itu akan lenyap begitu saja. Ada juga cerita tentang bus antar kota yang tiba-tiba mati mesin di tengah tanjakan sepi. Sang sopir merasa ada mata yang mengintai dari balik pepohonan yang gelap. Dan yang paling membuat jantung berdegup kencang adalah suara ketukan pelan di kaca jendela mobilmu. Tok, tok, tok. Padahal di luar sana sama sekali tidak ada siapapun. Hawa dingin mulai merayap naik dari tengkukmu. Banyak pengemudi yang akhirnya memilih membawa sesaji atau menolak melintas sendirian saat malam telah larut demi keselamatan mereka. Mereka tahu, di tanjakan Tarahan, kamu tidak pernah benar-benar berkendara seorang diri. Ada arwah yang masih mencari jalan pulang, dan ada penjaga gaib yang selalu lapar akan keseimbangan. Rasakan getaran di bawah kakimu. Apakah itu hanya mesin atau sesuatu yang lain? Sekarang, perjalanan kita berlanjut ke Tanggamus, tempat berdirinya salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara. Bendungan Batu Tegi. Di balik megahnya beton yang menahan jutaan kubik air ini, tersimpan sebuah prasasti yang mengukir 13 nama pekerja yang kehilangan nyawa mereka di akhir tahun 90-an. Tarik napasmu pelan dan bayangkan gelapnya terowongan proyek saat kecelakaan fatal itu terjadi secara berturut-turut tanpa sebab yang jelas. Ada yang terjatuh ke area proyek, terseret arus sungai yang meluap tiba-tiba, hingga tertimpa material alat berat. Angka 13 itu seolah menjadi segel kutukan yang dianggap sebagai lambang kesialan dan saraf mistis di sana. Warga percaya bahwa pembangunan besar-besaran ini dilakukan tanpa ritual adat yang semestinya, sehingga memicu kemarahan para penjaga alam yang sudah lama bersemayam di sana. Salah satunya adalah sosok buaya putih raksasa. Sosoknya digambarkan sangat besar, berwarna putih pucat, dan biasanya muncul saat suasana mulai sepi menjelang maghrib di bagian waduk yang paling dalam. Rasakan hawa dingin yang merayap dari permukaan air yang tampak tenang namun mematikan ini. Katanya, hampir setiap tahun selalu ada kabar kecelakaan atau orang tenggelam karena terbawa arus secara tidak wajar. Bahkan ada kasus tragis di mana orang-orang tiba-tiba melompat ke dalam air tanpa alasan yang jelas, seolah-olah ada suara yang membisiki mereka untuk menyerahkan diri pada maut. Pak Rusdi, seorang penjaga bendungan, bersaksi bahwa para korban seringkali ditemukan meninggal di area yang dianggap paling angker. Masyarakat percaya buaya putih itu tidak hanya sekadar menjaga, tapi juga sengaja mengambil nyawa manusia sebagai tumbal untuk menjaga keseimbangan gaibnya. Jika kamu berdiri di pinggir waduk dan melihat riak air yang aneh atau bayangan putih besar yang menghilang di kedalaman, jangan pernah mencoba untuk mendekat, karena di bawah sana sesuatu yang purba sedang menunggumu dengan mata yang lapar. Kesalahan kecil di sini bisa berarti namamu akan menjadi yang berikutnya terukir di atas batu dingin itu. Meninggalkan riak air yang mematikan di Batu Tegi. Kini arahkan langkahmu menuju ke dalam rimbunnya hutan di Lampung Tengah. Udara di sini terasa berbeda, lebih berat, dan seolah-olah setiap helai daun sedang membisikkan namamu. Disinilah legenda tentang Nyai Wan Abdurrahman hidup abadi dalam ingatan masyarakat. Dia bukan sekadar wanita biasa. Di masa lalu,
Nyai Wan adalah seorang dukun sakti yang sangat dihormati sekaligus ditakuti. Tarik nafasmu dan rasakan aura kekuatannya yang konon mampu menyembuhkan raga yang hancur sekaligus berkomunikasi dengan dunia yang tak kasat mata. Dia berdiri di ambang dua dunia, menguasai ilmu putih dari ayat-ayat suci dan ilmu hitam yang bersumber dari kegelapan. Meskipun raganya telah lama menyatu dengan tanah, rohnya dipercaya masih bersemayam di hutan lebat ini untuk menjaga wilayahnya. Jika kamu berani melangkah lebih dalam ke desa Wan Abdurrahman saat siang hari pun, bulu kudukmu akan tetap meremang. Ada aturan yang tak tertulis di sini. Setiap pohon dan batu memiliki penghuninya masing-masing yang harus kamu hormati. Jangan pernah sesumbar atau bertindak sembrono, karena jika kamu melanggar kesucian tempat ini, kamu akan mendengar suara bisikan tanpa wujud tepat di samping telingamu. Kamu akan merasakan sepasang mata yang terus mengikutimu dari balik bayangan pepohonan yang rapat. Bahkan para petani yang ladangnya bersinggungan dengan hutan ini memilih untuk pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Mereka tahu bahwa saat kegelapan turun, hutan ini bukan lagi milik manusia, melainkan milik Nyai Wan dan pengikutnya dari kalangan roh yang tak pernah lelap. Dengarkan detak jantungmu sendiri yang kian cepat, karena di tempat sesunyi ini, nafasmu pun akan terdengar seperti teriakan di telinga mereka. Malam semakin larut, dan udara di sekitar pemakaman tua di Lampung mulai terasa berat. Hirup nafasmu perlahan. Apakah kamu mencium bau kayu terbakar bercampur aroma tanah makam yang lembab? Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba muncul titik-titik cahaya kecil dari kejauhan. Inilah fenomena yang dikenal masyarakat setempat sebagai hantu obor-obor. Mereka bukan sekedar bayangan tunggal yang melintas cepat. Sosok mereka digambarkan sebagai sekumpulan bayangan hitam pekat, menyerupai manusia yang mengenakan jubah panjang dengan obor menyala di tangan mereka. Tataplah barisan itu dengan seksama. Mereka berjalan dalam kelompok yang rapi, membentuk barisan panjang, layaknya rombongan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh melintasi waktu. Kehadiran mereka biasanya menjadi tanda bahwa bulan suci puasa akan segera tiba. Dalam kepercayaan masyarakat Lampung, sosok-sosok bercahaya ini diyakini sebagai arwah dari orang-orang yang telah lama tiada, yang sedang menempuh perjalanan pulang ke rumah masing-masing untuk menengok keluarga yang ditinggalkan. Meski pemandangan ini bisa membuat jantungmu berhenti berdetak karena ngeri, hantu obor-obor jarang sekali diceritakan mengganggu manusia. Mereka hanya berjalan dalam diam, tidak bersuara, tidak menoleh, hanya mengikuti nyala api yang menuntun langkah mereka di antara nisan-nisan tua. Bagi sebagian orang, ini adalah bagian dari legenda mistis yang dijaga secara turun-temurun. Namun, bagi kamu yang berdiri di pinggir jalan sepi itu, melihat barisan api yang dibawa oleh tangan-tangan tak kasat mata adalah sebuah pengingat bahwa dunia ini tidak hanya milik mereka yang bernafas. Rasakan angin dingin yang berhembus saat rombongan itu lewat tepat di depanmu. Jangan pernah mencoba memanggil atau meniup api mereka, karena api itu adalah satu-satunya penanda jalan bagi mereka untuk kembali ke alam sana. Biarkan mereka berlalu dalam sunyi, sementara kamu tetap terpaku dalam gelap, menyadari bahwa ada batas tipis yang sedang terbuka di depan matamu malam ini. Januari tahun 2024, saat angin malam di Lampung terasa lebih tajam menusuk kulit, sebuah fenomena ganjil mulai merayap di tengah masyarakat, sesuatu yang mereka sebut sebagai musim kuntilanak. Bayangkan,
Kamu baru saja melangkah keluar dari kehangatan sebuah masjid di Kecamatan Negara Batin setelah menunaikan sholat berjamaah. Udara malam yang lembab membawa aroma tanah basah, namun langkahmu terhenti saat matamu menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Di atas dahan pohon yang gelap, tepat di batas antara area masjid dan hutan yang pekat, terlihat sosok putih yang diam mematung. Jantungmu berdegup kencang, sementara tanganmu yang gemetar mencoba menyalakan senter untuk memastikan apa yang kamu lihat. Cahaya putih yang tajam membelah kegelapan, menyinari sosok itu secara langsung. Namun, alih-alih menghilang atau terbang menjauh, sosok putih berambut panjang itu tetap diam tak bergerak. Kesunyian yang mencekam menyelimuti tempat itu. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Di tempat yang sama, berkali-kali sosok serupa muncul menampakkan diri tanpa rasa takut pada cahaya manusia. Inilah alasan mengapa warga menyebutnya sebagai sebuah musim. Musim di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka seolah menipis tanpa peringatan. Video-video penampakan ini pun viral, memicu perdebatan panas di media sosial tentang kebenaran di balik bayangan tersebut. Sebagian besar yakin bahwa itu adalah entitas gaib yang nyata, sementara yang lain mencoba mencari logika di balik ilusi cahaya atau rekayasa. Namun bagi warga yang menyaksikannya langsung dengan mata kepala sendiri, rasa dingin yang menjalar di punggung mereka saat itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apakah ini sekadar permainan mata di tengah kegelapan? Ataukah Lampung memang sedang membuka pintunya bagi para penghuni alam lain untuk keluar secara massal? Rasakan sendiri ketegangannya, karena di balik rimbunnya hutan Negara Batin, dia mungkin masih ada di sana, menunggu cahaya senter berikutnya untuk menyinari wajahnya yang pucat. Lampung bukan hanya tentang kengerian yang bersembunyi di balik pohon tua atau di sudut rumah sakit yang telah mati. Ia adalah sebuah mozaik besar yang dijuluki Little Indonesia atau Indonesia Kecil. Bayangkan, ribuan pasang kaki dari suku Jawa, Sunda, Bali, Batak, hingga Minang membawa doa, harapan, dan juga penghuni dari tanah asal mereka masing-masing menuju pintu gerbang Sumatera ini. Sejarah transmigrasi yang panjang sejak tahun 1905 telah menjahit takdir manusia dan entitas gaib di tanah ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di balik jernihnya air di Pantai Mutun dan megahnya koleksi Museum Lampung, tersimpan ribuan lapis rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Lihatlah kain tapis yang ditenun dengan benang emas yang berkilau. Setiap polanya bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kebanggaan yang dijahit bersama legenda dan kepercayaan turun-temurun. Begitu juga dengan aroma seruit yang memenuhi udara, sebuah hidangan yang mengingatkan kita pada akar budaya yang sangat kuat. Namun, jangan salah sangka, keindahan rumah adat Nuo Sesat dan kecantikan taman kupu-kupu Gita Persada hanyalah satu sisi dari koin yang sama. Sisi lainnya adalah kegelapan yang kita jelajahi malam ini. Keberagaman penduduk di provinsi seluas 35.000 km persegi ini menciptakan energi mistis yang sangat pekat. Semua cerita tentang rumah kapal, tanjakan Tarahan, hingga buaya putih di Batu Tegi adalah bagian dari identitas Lampung yang utuh. Mereka hidup berdampingan dengan konservasi gajah Sumatera di Waikambas dan hiruk-pikuk kota Bandar Lampung. Lampung adalah tempat di mana sejarah, budaya, dan misteri menyatu dalam satu nafas yang sama. Ini adalah tanah yang menghormati leluhur sekaligus menjaga kewaspadaan terhadap apa yang tidak terlihat. Jadi, jika suatu saat kamu menginjakkan kaki di tanah Saibumi Rua Jurai ini, ingatlah bahwa setiap sudutnya memiliki cerita untuk diceritakan. Apakah kamu hanya akan melihat keindahannya? Ataukah kamu cukup berani untuk mendengarkan bisikan rahasia yang tersimpan di balik bayang-bayang kejayaannya? Malam akan segera berganti, dan rahasia-rahasia yang kita bongkar kini kembali terkunci dalam sunyi. Lampung, sang pintu gerbang Sumatera, ternyata menyimpan lebih banyak hal daripada yang bisa ditangkap oleh mata telanjang. Sejak gelombang transmigrasi pertama di tahun 1905 hingga ledakan penduduk di tahun 70-an, tanah seluas 35.000 km persegi ini telah menjadi wadah bagi jutaan jiwa dan ribuan cerita yang tumpang tindih. Little Indonesia ini
bukan sekedar julukan. Ia adalah bukti bahwa harmoni budaya selalu berjalan beriringan dengan misteri yang tak lekang oleh waktu. Kita telah melihat bagaimana rumah kapal menjaga rahasia lantai bawah tanahnya yang kelam. Kita telah merasakan keheningan mematikan di koridor Rumah Sakit Islam Al-Khairiyah yang terbengkalai. Kita telah mendengar jeritan tersembunyi di sepanjang 640 meter aspal tanjakan Tarahan. Bahkan, kita telah menyelami kedalaman bendungan Batu Tegi, di mana 13 nyawa terukir sebagai pengingat akan kekuatan purba Sang Buaya Putih. Dari kesaktian Nyai Wan Abdurrahman di tengah hutan lebat, hingga barisan cahaya hantu obor-obor yang menuntun arwah pulang, Lampung telah menunjukkan sisi paling intens dan emosionalnya kepada kita malam ini. Hingga fenomena musim kuntilanak di awal tahun 2024 yang membuktikan bahwa mereka masih ada dan mereka sedang mengawasi kita. Satu hal yang harus kamu ingat, kemanapun kamu melangkah di tanah Sai Bumi Ruwajurai ini, jangan pernah lupa untuk selalu menjaga rasa hormat pada mereka yang tak terlihat. Karena di balik keindahan kain tapis dan aroma seruit, selalu ada bayangan yang setia mengikuti langkahmu di kegelapan. Terima kasih telah berani menjelajahi lorong misteri ini bersamaku. Besok, kita bongkar rahasia dari kota mana lagi ya? Tulis request kota pilihanmu di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal saat gerbang misteri berikutnya terbuka. Sampai jumpa di kegelapan selanjutnya.